Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk kalian ketahui, terutama di zaman sekarang ini. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting sekali diketahui, terutama nih bagi kaum perempuan, agar bisa terhindar dari hal ini, yaitu kita akan membahas tentang perempuan hamil di luar nikah menurut 4 madhab. Bagaimana sih permasalahan ini? Dikarenakan kita tidak boleh menutup mata, banyak sekali dari teman, sahabat, kadang keluarga kita yang hamil duluan sebelum mereka melakukan akad pernikahan. Lalu bagaimana pandangan Islam terutama 4 madhab? Lalu apa saja sih cara menjauhi perbuatan perzinahan tersebut? Nah, sebelum kami membahas perempuan hamil di luar nikah menurut 4 madhab, kami ingatkan kepada kalian semua sahabat untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga atas dukungan sahabat semua, channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan juga bisa menjadi channel yang bukan hanya sekedar tontonan, namun menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Di zaman modern seperti sekarang ini sahabat, pergaulan bebas berkembang pesat dan merajalela di berbagai kalangan. Bukan hanya terjadi di kota, akan tetapi sangat mengkhawatirkan terjadi juga di pedesaan, termasuk remaja atau bahkan anak-anak. Na'udzubillah, pergaulan bebas lawan jenis yang tanpa batas, kontrol diri, kontrol orang tua, pengawasan bisa menyebabkan terjadinya perzinahan hingga hamil di luar nikah. Nah, selanjutnya ketika sudah terjadi demikian, yaitu hamil di luar nikah, pihak orang tua banyak yang memilih menikahkan anaknya yang sudah melakukan perzinahan tersebut. Mereka mempunyai tujuan sebagai alternatif untuk menutup aib keluarga dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak lelaki yang menghamili atau biasa dikenal dengan hamil duluan. Terus hukum adat turut menyoroti pernikahan karena masalah perzinahan sebagai suatu keniscayaan untuk membersihkan nama baik keluarga, sehingga pernikahan mendadak akibat perzinahan tidak jarang terjadi dan alasannya sudah diketahui oleh masyarakat luas. Namun sahabat, kita bertanya-tanya bagaimana sih hukumnya nikah di luar, hamil di luar nikah lalu mereka menikah, atau hamil duluan selanjutnya melangsungkan pernikahan. Apakah boleh atau tidak boleh? Apakah sah pernikahannya atau tidak sah? Nah, oleh karena itu sahabat, sebagai syariat yang mengatur syarat dan rukun suatu ibadah atau muamalah, menyoroti fenomena pernikahan ini. Di dalam konteks tersebut sahabat, pernikahan bukan hanya dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan sunnah Rasul, seperti salah satu hadis yang berbunyi, an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni, nikah itu sunnahku. Maka apabila dari kalian tidak senang dengan nikah atau sunnah Rasul, maka bukan umat Rasul. Nah, selanjutnya sahabat, seperti yang telah kami katakan, apabila di dalam konteks tersebut pernikahan bukan hanya dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan sunnah Rasul, melainkan juga dilakukan karena desakan situasi. Terlebih terkadang calon istri sudah mengandung bayi hasil hubungan di luar pernikahan. Selanjutnya, para ulama madhab berbeda pendapat ternyata sahabat dalam menyikapi pernikahan yang dilakukan oleh pelaku pezina, terutama yang sudah mengakibatkan kehamilan bagi sang perempuan. Nah, bagi kalian yang penasaran, maka berikut adalah penjelasannya dari beberapa madhab terkait nikahnya orang yang sudah hamil duluan. Kita bahas yang pertama sahabat, menurut fatwa atau pandangan madhab Imam Hanafi, di dalam konteks menikah saat hamil anak zina, ulama Hanifiyah berpendapat nih bahwa hukumnya sah jika dilakukan oleh laki-laki yang menyebabkan kehamilan. Sedangkan jika yang menikahi adalah laki-laki lain atau orang atau pria yang tidak bersetubuh dengan perempuan tersebut, maka ulama madhab Hanafi
berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki lain dengan perempuan yang hamil di luar nikah tetap sah, dengan syarat nih, ketika sudah menikah antara laki-laki lain dan perempuan yang hamil tersebut tidak dibolehkan melakukan hubungan badan sampai anak yang dikandungnya lahir. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Za'far, pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki lain dengan perempuan yang hamil di luar nikah tidak sah, sebab kehamilan perempuan tersebut menyebabkan terhalangnya persetubuhan yang meniscayakan adanya larangan pula dalam hal akad. Hal tersebut tertuang dalam Utsman bin Ali Tabyinu Haqqaiq Syarah Kanzi Daqaiq wa Hasyiyah Al-Shibli, Kairo Al-Matba'ah Al-Kubro Al-Amiriyah 1314 Hijriah, jilid 2 halaman 113. Nah, itu pendapat yang pertama, sahabat. Selanjutnya kita bahas pendapat yang kedua dari madhab Maliki. Menurut ulama madhab Malikiyah, pernikahan perempuan dan laki-laki yang berbuat zina hukumnya sah jika keduanya telah melakukan taubat terlebih dahulu. Sedangkan jika yang menikahi perempuan tersebut adalah laki-laki lain, maka pernikahannya mutlak dianggap tidak sah. Itu menurut pandangan madhab Imam Maliki, tertuang dalam Ibnu Qudamah Al-Mughni Beirut 1990 halaman 601. Selanjutnya kita bahas pendapat dari madhab Imam Syafi'i, atau di urutan ketiga nih sahabat. Ulama madhab Imam Syafi'iyah yang banyak dianut di Indonesia nih berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan ketika seorang perempuan hamil di luar nikah tetap sah, baik yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain. Hal ini tertuang dalam kitab Al-Jaziri Al-Fiqih ala Madhabil Arba'ah Beirut Darul Fikr 1189 halaman 519. Pandangan madhab Imam Syafi'i ini lebih ringan, sahabat. Selanjutnya kita bahas dari urutan nomor 4 nih, atau madhab terakhir, yaitu madhab Hambali. Ulama Hanabilah berpendapat, sahabat, bahwa perempuan yang sedang hamil di luar nikah tidak sah dinikahi sampai ia melahirkan, baik yang akan menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain. Hal ini tertuang di dalam Abdul Azizi Amir Al-Ahwal Asyakhisiyah fi Al-Syariah Al-Islamiyah Mesir Darul Kutub Al-Arabi 1961 halaman 26. Nah, apabila mendengarkan keterangan kami di atas, maka berdasarkan keterangan di atas tersebut, sahabat, mayoritas ulama memandang bahwa pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang hamil di luar nikah hukumnya sah ketika laki-laki yang menikahi adalah ayah dari sang bayi yang tengah dikandung, kecuali pendapat madhab Hambali, sahabat, di mana menurut Imam Hambali yang mengharuskan bayi untuk dilahirkan terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan. Nah, selanjutnya nomor 5 nih dari pendapat yang lain, sahabat, supaya bisa melengkapi penjelasan kami di video kali ini, yaitu pernikahan wanita hamil menurut KHI. Selaras dengan pendapat mayoritas ulama yang kami sebutkan di atas, hukum di Indonesia khususnya yang tertuang di dalam KHI atau kompilasi hukum Islam juga menyatakan keabsahan pernikahan perempuan hamil di luar nikah dan laki-laki yang menghamilinya, sebagaimana yang tertuang di dalam KHI pasal 53 berikut ini. Poin pertama, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Selanjutnya poin kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Selanjutnya poin yang terakhir nomor 3, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Nah, sementara untuk nasab si anak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya atau pezina ketika ia dilahirkan 6 bulan atau lebih setelah pernikahan. Sedangkan jika kurang dari 6 bulan, maka si anak tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, kecuali si ayah mengakui bahwa si anak adalah anaknya dan tidak mengatakan bahwa anak tersebut hasil zina. Sementara jika ayahnya mengatakan bahwa anak tersebut hasil zina, maka nasabnya tidak bisa tersambung dan si anak tidak bisa untuk mendapatkan waris.
Selanjutnya kita bahas yang terakhir sahabat. Apa sih tutorial atau cara menjauhi perbuatan zina menurut ajaran Islam yang memang harus kalian ketahui? Cara menjauhi perbuatan zina penting untuk diketahui umat muslim. Ini karena zina merupakan suatu perbuatan yang kotor, keji dalam agama Islam. Zina termasuk ke dalam perbuatan dosa besar di dalam Islam. Para ulama sepakat hal tersebut. Apabila tindakan zina hukumnya haram serta tergolong ke dalam tindakan kriminal terhadap kehormatan maupun nasab, di mana di dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Maka untuk cara menjauhi perbuatan zina sahabat, di antaranya adalah sebagai berikut. Bagi kalian perempuan, menutup aurat dan menjaga pandangan penting. Tidak berkholwat, menyendiri atau memisahkan diri dari orang lain seperti berduaan dengan lawan jenis, itu nggak boleh sahabat. Berduaan tidak boleh. Menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan perzinahan. Tidak mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan perzinahan seperti berciuman, pelukan, dan lain sebagainya. Menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri berbagai majelis taklim. Lalu seringlah membaca Al-Quran dan memahami isi-isinya. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang perempuan hamil di luar nikah menurut 4 madhab. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.